Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Nopianti, NPM 192191 kelas 2A Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan sekaligus sedikit mencontohkan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran dari mulai RPP yang lama dan RPP yang sekarang, yaitu RPP penyederhanaan dalam mata kuliah telaah kurikulum pendidikan jasmani. Langsung saja, pertama yaitu ada pengertian RPP. Menurut Kemendikbud nomor 22 tahun 2006 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, disebutkan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran secara tatap muka untuk satu pertemuan ataupun lebih. Kemudian RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar ataupun KD. RPP yang dikembangkan secara rinci mengacu kepada silabus, buku atau teks pembelajaran, dan buku panduan guru. Kemudian di sini juga ada penyusunan RPP. Berdasarkan Kemendikbud nomor 22 tahun 2006, prinsip-prinsip penyusunan RPP itu dibagi menjadi 10. Untuk yang pertama yaitu memuat kompetensi dasar sikap spiritual, kemudian sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian yang kedua ada 1 RPP dapat dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan ataupun lebih. Kemudian yang ketiga, RPP disusun untuk memperhatikan individu setiap peserta didik, yaitu dari aspek perbedaan kemampuan awal, kemudian tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, gaya belajar, kemudian kecepatan belajar, dan latar belakang seperti budaya, norma, nilai, dan ataupun lingkungan peserta didik itu sendiri. Kemudian yang keempat ada proses pembelajaran, yaitu dirancang secara terpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi ataupun minat, kreativitas, inisiatif, dan untuk semangat belajar. Kemudian yang kelima ada proses pembelajaran berbasis seperti konteks yang menjadikan lingkungan itu seperti sebagai sumber belajar. Kemudian yang keenam ada proses pembelajaran yang berorientasi kekinian ataupun sesuai zamannya, yakni pada pengembangan ilmu pengetahuan ataupun teknologi seperti nilai-nilai kehidupan untuk masa kini. Kemudian yang ketujuh ada proses pembelajaran yang dirancang untuk mengembangkan kemandirian belajar dengan memfasilitasi peserta didik supaya belajar secara mandiri. Kemudian yang kedelapan ada RPP itu dirancang untuk memberikan umpan balik positif dan tindak lanjut pembelajaran dalam bentuk penguatan, pengayaan, ataupun remedi. Kemudian yang kesembilan, RPP juga dirancang untuk memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara kompetensi ataupun muatan. Kemudian yang terakhir ada RPP itu disusun untuk mempertimbangkan ataupun penerapan teknologi informasi dan komunikasi itu secara terintegrasi, secara sistematis dan efektif sesuai dengan situasi ataupun kondisi. Nah, kemudian di sini juga ada dasar pertimbangan penyederhanaan kurikulum ataupun RPP, yaitu guru diarahkan untuk menulis RPP dengan sangat rinci. Akibatnya, kegiatan penulisan RPP itu dapat menghabiskan waktu yang seharusnya bisa difokuskan untuk mempersiapkan atau mengevaluasi proses pembelajaran.
Untuk penyusunan RPP harus memperhatikan 3 aspek atau prinsip utama, yaitu efisien, efektif, dan berorientasi pada peserta didik. Efisien di sini berarti penulisan RPP dilakukan dengan tepat dan tidak banyak menghabiskan waktu banyak ataupun tenaga. Kemudian efektif di sini berarti penulisan RPP itu dilakukan untuk mencapai suatu pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu berorientasi pada peserta didik. Berarti di sini penulisan RPP dilakukan dengan mempertimbangkan seperti kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar peserta didik. Untuk rencana pelaksanaan pembelajaran ini bisa dibuat hanya dengan 1 halaman, asalkan dengan prinsip efektif, efisien, dan berorientasi pada peserta didik. Untuk penyederhanaan RPP ini tidak memerlukan persyaratan jumlah halaman dan tidak juga harus baku terhadap penulisan RPP. Guru itu bebas membuat ataupun memilih mengembangkan dan menggunakan RPP sesuai dengan prinsip efektif, efisien, dan berorientasi pada peserta didik. Kemudian RPP lama juga tetap dapat digunakan. Guru tetap bisa menggunakan RPP yang sudah dibuat sebelumnya, tapi guru juga dapat memodifikasi format RPP yang sudah dibuat dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada peserta didik. Kemudian untuk jumlah RPP yang disederhanakan terdapat 3 komponen inti. Yang pertama yaitu ada tujuan pembelajaran, kemudian ada langkah-langkah ataupun kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir ada penilaian pembelajaran. Nah, untuk contoh RPP lama sendiri seperti ini. Seperti biasa, adanya kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian ada tujuan pembelajaran, adanya materi pembelajaran yang akan diberikan, kemudian ada metode pembelajarannya itu seperti apa, ada media pembelajaran, kemudian langkah-langkah ataupun kegiatan pembelajarannya itu sendiri, dan yang terakhir ada penilaian untuk setiap akhir dari pembelajaran. Mungkin itu untuk RPP yang lama. Dan untuk RPP yang penyederhanaan ini sendiri, yaitu dirancang berdasarkan prinsip efektif, efisien, dan berorientasi pada siswa, seperti adanya tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajaran, kemudian yang terakhir adanya penilaian atau pengelolaan dari setiap proses pembelajaran yang akan berlangsung. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.